Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Apriani dari Lokal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Lokal 1. Di sini saya akan memaparkan dua materi dari RPS Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai akuntansi untuk salam dan PSAK Syariah nomor 103. Salam menurut bahasa yaitu berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Dan menurut terminologi yaitu sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat, atau dilihat dari sisi pembeli ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut. Pengertian akad salam sendiri yaitu salam adalah akad jual beli barang pesanan muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslim ilaihi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya yaitu karakteristik akad salam. Yang pertama yaitu harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akan terjadi. Yang kedua yaitu dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Selanjutnya yaitu dasar hukum syariah pada akad salam, yaitu yang pertama Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar." Sedangkan pada hadis yaitu berbunyi, barang siapa yang melakukan salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu PSAK Syariah nomor 103, Akuntansi Salam. Dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 27 Juni 2007. PSAK Akuntansi Salam menggantikan pengaturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59, yaitu akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Baiklah, materi mengenai PSAK Syariah 103 yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk pembeli. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan yang pertama yaitu besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, PSAK Syariah nomor 103 yaitu akuntansi untuk pembeli. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan 3. Yang pertama yaitu piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, itulah materi mengenai akuntansi untuk salam dan PSAK Syariah nomor 103. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai
Persamaan dan perbedaan akuntansi lembaga keuangan syariah dan akuntansi umum. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai persamaan akuntansi lembaga keuangan syariah dan akuntansi umum. Persamaan akuntansi syariah dalam bidang akuntansi syariah merupakan kemajuan yang luar biasa apabila selama ini pada akuntansi secara umum mempunyai persamaan yang sudah baku. Maka dengan adanya akuntansi bank syariah, persamaan akuntansi tersebut terpaksa harus mengalami perubahan yang mendasar, yang mana persamaan tersebut belum dapat diperoleh pada literatur akuntansi umum. Sebagaimana dijelaskan bahwa bank syariah mempunyai karakteristik tersendiri, di mana hal ini juga membawa implikasi dalam akuntansi bank syariah itu sendiri. Apabila dalam akuntansi umum terdapat persamaan akuntansi pada unsur neraca sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Karena karakteristiknya akuntansi bank syariah mempunyai persamaan akuntansi yang berbeda dengan persamaan akuntansi umum atau akuntansi bank konvensional, persamaan pada unsur neraca bank syariah sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan dana syirkah temporer ditambah dengan modal. Unsur dalam laporan laba akuntansi umum diperoleh persamaan akuntansi atas laporan laba atau rugi sebagai berikut. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurang dengan beban. Selanjutnya yaitu persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Yang kedua, prinsip penahunan atau hauliyah dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga, prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Yang keempat, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Yang kelima, prinsip perbandingan mukobalah dengan prinsip perbandingan income dengan cost atau biaya. Yang keenam, prinsip kontinuitas dengan kesinambungan perusahaan. Dan yang terakhir, prinsip keterangan dengan penjelasan atau pemberitahuan. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan akuntansi lembaga keuangan syariah dan akuntansi umum. Yang pertama, perbedaan dari segi pengertian. Pengertian akuntansi keuangan menurut Islam lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha, serta perhitungan dan perdebatan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Selanjutnya, penentuan imbalan yang meliputi semua tindakan dan pekerjaan baik yang berhubungan dengan keduniaan maupun keakhiratan. Oleh sebab itu, muhasabah dalam Islam memiliki dua arti, yaitu perhitungan pembukuan keuangan. Adapun arti akuntansi yang berkembang dalam konsep positif atau konvensional adalah sekitar pengumpulan dan pembukuan penelitian tentang keterangan-keterangan dari berbagai macam aktivitas. Arti dari muhasabah atau akuntansi dalam Islam lebih umum dan lebih luas jangkauannya, yang meliputi perhitungan dari segi moral dan perhitungan akhirat. Dalam praktiknya, setiap aktivitas muamalah adanya unsur pertanggungjawaban, responsibility dari hubungan antar manusia atau hablum minan nas. Perbedaan yang selanjutnya yaitu dari segi tujuan. Di antara tujuan terpenting dari akuntansi keuangan dalam Islam adalah menjaga harta yang merupakan hujjah atau bukti ketika terjadi perselisihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, memerinci hasil usaha untuk perhitungan zakat, penentuan hak mitra bisnis, dan membantu dalam menetapkan imbalan dan hukum serta penilaian evaluasi kerja dan motivasi. Sementara tujuan akuntansi konvensional diantaranya untuk menjelaskan utang dan piutang, untung dan rugi, sentral moneter, dan membantu dalam mengambil ketetapan manajemen. Perbedaan yang selanjutnya yaitu terletak dari segi karakteristik. Akuntansi dalam Islam berdasarkan nilai-nilai akidah dan akhlak. Oleh sebab itu, tugas seorang akuntan adalah memberikan data-data dalam membantu orang-orang yang bersangkutan tentang hubungan kesatuan ekonomi dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat dalam bidang muamalah. Aspek-aspek ini tidak
dapati dalam konsep akuntansi konvensional. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa akuntansi syariah didasarkan pada kaidah-kaidah permanen yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun konsep akuntansi konvensional didasarkan pada peraturan-peraturan dan teori-teori yang dibuat oleh manusia yang memiliki sifat lupa, keterbatasan ilmu dan wawasan. Oleh sebab itu, konsep labil, tidak permanen dan memiliki kecenderungan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi, dapat disimpulkan dari materi yang saya sampaikan tadi, berdasarkan pemaparan materi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi konvensional. Namun, tetap ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari segi pengertian, konsep, prinsip, dan modal. Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariat Islam yang dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan maupun penjelasan. Konsep akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep akuntansi konvensional dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar akuntansi konvensional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai dua materi dari RPS Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Apabila masih terdapat kekurangan pada apa yang saya paparkan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.